pada apa ya? Gimana nih semangatnya? Udah Hamin 81 ya, PBK 12 April kan, Hamin 81. Ntar lagi kepala 7. Ntar lagi nggak kerasa, tahu-tahu belasan aja. Gitu guys, belajar PBK. Kadang nggak kerasa aja tiba-tiba udah mau besok gitu TBK. Sekarang ya walaupun simak masih lumayan lama lah ya, tapi kurang lebih kan sama lah ya. Materi di bahasa Indonesia-nya simak sama UTBK-nya PBM gitu, PBM-nya UTBK. Kalau kata gue justru simak tuh lebih teknis, apa yang lu pelajarin kayak macam-macamnya, kayak rasa yang lebih tipe-tipe rasa yang struktur kalimat, sintaksis tuh kayak lebih kerasa lah pas ngerjain simak gitu, soal-soalnya kayak begini dibandingin sama PBM UTBK. Sekarang lebih cenderung ini ya, cenderung analisis gitu, analisis teks. Kalau kemarin sih gitu yang gue dapat soal-soalnya. Ya udah, gue langsung mulai aja ya. Gue langsung mulai sorry di mute ya guys. Nomor 16. Simak bahasa Indonesia kode 521. Gue bacain ya teksnya. Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Di lain sisi, stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Apa perbedaan antara depresi dan stres? Depresi merupakan kondisi klinis yang memiliki beberapa gejala yang jelas. Ini merupakan penyakit umum yang cukup banyak menyerang populasi dunia. Sama seperti gangguan kardiovaskuler, depresi dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Sementara itu, stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Stres dapat hadir dalam jutaan bentuk. Apakah itu masalah keluarga, tekanan pekerjaan dan keuangan, serta kesepian. Sesuatu yang dianggap seseorang sebagai tugas sehari-hari dan dapat diselesaikan dengan mudah bisa juga menyebabkan stres. Jadi ini teksnya tentang perbandingan stres dan depresi gitu ya. Nah, sekarang kita baca pertanyaan nomor 16. Pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Oke, kita coba analisis satu-satu dari gue pengen tahu dulu deh jawaban kalian kira-kira apa nih buat nomor 16. Di chat aja guys, gue pengen tahu aja gitu. Gue kasih waktu 15 detik deh buat mikir, tadi kan udah baca. Oke, macam-macam ya jawabannya. Oke, boleh di end aja pollingnya. Paling banyak jawab di share ya. Nah, paling banyak yang jawab itu E, padahal jawabannya C. Di sini C itu kedua paling rendah malah ya. Oke. Sekarang kita coba lihat satu-satu. Ini kan pertanyaannya mana yang nggak sesuai. Berarti sisanya sesuai kan. Dari 5 pilihan ini 4 sesuai, 1 nggak sesuai. Berarti kita coba cek aja mana nih yang sesuai. Pilihan yang A, depresi mempunyai kemiripan dengan stres. Ini tuh ada di kalimat pertama. Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Di sini tuh kan merujuk kepada stres dan depresi kan. Jadi udah jelas yang A salah. Ada di kalimat 1. Terus yang B ada di kalimat lebih ke ini sih, lebih ke apa masalahnya. Nih coba kita baca dulu ya. Stres juga merupakan masalah kesehatan mental. Nah,
apakah di teks disebutkan kalau stres itu adalah masalah kesehatan mental? Kalau menurut gue enggak. Justru stres itu di sini disebutkan sebagai sesuatu yang bisa memiliki arti berbeda-beda buat setiap orang gitu kan di kalimat 9 nih. Kalimat 8, stres memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang gitu kan. Jadi nggak selalu kesehatan mental gitu. Tapi bisa juga masalah keluarga yang biasa, tekanan pekerjaan dan keuangan, atau bahkan kesepian itu bisa jadi stres. Atau bahkan tugas yang sehari-hari dianggap mudah, ternyata bisa juga menyebabkan stres. Gitu. Nah, berarti jelas yang B ini salah gitu kan. Terus kenapa yang C itu ini nggak sesuai sama teksnya? Kalau menurut gue yang bentar, apa gue salah nyebutin ya? Oh iya, jawabannya tuh B guys, sorry banget. Jawabannya itu B. Jadi tadi gue udah jelasin ya. Gue jelasin justru kenapa nggak sesuai. Karena di sini pernyataannya adalah stres merupakan kesehatan mental, tapi di sini justru teksnya menyebutkan bahwa stres itu bisa berbeda-beda. Justru yang mudah, pekerjaan-pekerjaan mudah bisa menyebabkan stres juga. Berarti bukan kesehatan mental gitu kan. Duh, sorry banget ya guys. Nah, buat yang C itu ada di kalimat 2. Nih, gue bacain dulu yang C. Depresi dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Nah, kalau ini pernyataan di teksnya agak tersirat. Di kalimat 2 disebutkan bahwa depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Nah, ini menurut gue rada tersirat gitu. Di mana pikiran bunuh diri ini ya bisa jadi fatal gitu kan. Karena ya memicu pikiran bunuh diri bakal bikin orang itu bisa kepikiran buat bunuh diri dari depresi gitu kan. Jadi kalau menurut gue ini fatal. Walaupun ini soal tuh agak kontroversial sebenarnya waktu tahun gue 2020 di Inten kemarin. Guru-guru les gue dulu berbeda pendapat. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Cuma kalau sekarang gue prefernya ke B gitu. Karena kalau yang B itu jelas disebutkan kalau stres itu bukan masalah mental gitu. Justru yang sehari-hari bisa menyebabkan stres juga. Sedangkan yang C itu kita bisa menyimpulkan sendiri gitu kan. Jadi yang kalau yang C itu sesuai sama teksnya. Nah, yang D nih. Ternyata ada perbedaan yang cukup besar antara stres dan depresi. Itu ada di kalimat ke kalimat pertama, ya kan? Ternyata ada perbedaan cukup besar antara stres dan depresi. Nih, kalimat pertama, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Udah jelas ya ini. Yang E, stres seringkali dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini baru di kalimat 10 nih. Justru tugas sehari-hari itu dapat menyebabkan stres. Ya. Artinya stres juga bisa menjadi sesuatu yang sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari kita gitu. Beda sama depresi. Oke. Iya, gitu guys. Nomor 16 ada pertanyaan. Nah, ada yang nanya ke gue katanya kalimat yang E ada di kalimat ketiga juga. Ya, benar. Tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Maksudnya kan itu stres ya. Nah, jadi benar di kalimat 3 ada. Oke, nomor 16. Clear ya? Gue lanjut ya. Oke, gue lanjut. Nomor 17. Pertanyaannya adalah kata yang tidak ditulis sesuai, kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan. Terdapat pada, nah ditanya nih yang nggak sesuai sama ejaan. Coba jawaban kalian apa nih? Lihat dulu. Oke, ada yang jawab A, jawab B, jawab D. Nah, pada jawab guys. Gua kasih waktu semenit deh, biar bisa mikir dulu. Biar bisa skimming dulu. Ntar kan kalau udah simak UTBK, jawabnya harus cepat.
Oke. Oke, udah deh cukup. Udah lumayan banyak yang isi udah. Dan yang ngisi juga banyaknya udah yang benar gitu. Jadi jawabannya emang B, guys. Kenapa jawabannya yang B? Coba kita lihat kalimat ketujuh gitu kan. Nih, disebutkan bahwa sama seperti gangguan klinis, bentar ketutup gue sama chat ini. Sama seperti gangguan kardiovaskuler. Sorry, ya benar. Sama seperti gangguan kardiovaskuler, depresi dikategorikan sebagai sebuah penyakit. Nah, ejaan berarti nggak sesuai antara sama PUEBI atau sama KBBI gitu ya. Kalau nggak sama aturan-aturan PUEBI pasti KBBI gitu guys kuncinya. Nah, kalimat yang maksudnya bahasa yang lebih enaknya apa? Maksudnya kalau misalkan yang nggak sesuai itu kalau nggak baku berarti penulisannya belum benar gitu kan. Nah, coba kita lihat di sini itu ada kata yang ditulis miring, kardiovaskuler. Coba pakai warna lain deh. Kardiovaskuler gitu kan. Nah, coba kalau kita ngelihat ke penulisan huruf miring di PUEBI, yang ditulis dalam huruf miring itu sebenarnya apa sih gitu? Kalimat asing kan, kata-kata asing. Atau, gue lupa. Tapi mostly kata asing kan yang jelas. Kardiovaskuler di sini adalah bahasa Indonesia gitu kan. Duh, apaan tuh? Di-mute ya guys, di-mute dulu. Yang jelas kardiovaskuler itu bahasa Indonesia. Jadi harusnya nggak ditulis miring. Itu pertama. Kedua, kardiovaskuler itu sendiri ternyata nggak baku guys. Jadi kalau misalkan kalian cek ke KBBI, kardiovaskuler. Nah, kardiovaskuler itu nggak ada di KBBI. Yang benar itu apa? Yang benar itu kardiovaskular. Tuh. Jadi pertama, jadi gini, walaupun kalian nggak apa istilahnya nggak hafal kata baku, walaupun tetap harus diusahakan gitu ya, hafal kata baku. Nah, mungkin pembuat soal agak baik sekarang ya, jadi dikasih kesalahan tambahan, ditulis miring gitu. Jadi padahal harusnya pertama nggak usah ditulis miring, dan kedua itu katanya salah gitu. Jadi ada dua ya. Jelas jawabannya yang B. Oke, kita lanjut. Atau ada yang mau nanya dulu? Kayaknya agak jelas ya kalau buat yang ini kan cuma penulisan dan segala macamnya. Gue lanjut ya ke nomor 18. Pertanyaannya, kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas? Nah, ini kalimat efektif. Kemarin banyak banget yang masih bingung gitu sama kalimat efektif. Kemarin juga waktu kelas sintaksis, gue bareng trio kwek-kwek tuh, gue ngajarin sedikit tentang sintaksis. Jadi coba teman-teman dulu nomor 18 ini, kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas? Menurut kalian yang mana nih? Oke. Oke, ayo guys. Nah, udah nih. Paling banyak jawabnya C. Tapi yang lain juga sebanyak nih yang jawab E, B, A, sama D. Pokoknya masih lumayan inilah ya persebarannya. Masih belum, masih rata gitu guys. Yang salah sama yang benar. Justru banyakkan yang salah malah ya. Yang benar 39% doang. Coba kita lihat. Buat ngejawab kalimat tidak efektif atau kalimat efektif ya temanya. Buat ngejawab tipe-tipe soal kayak gini, ada dua pendekatan lah istilahnya. Pendekatan yang
pakai sense, pakai perasaan gitu. Kayak istilahnya apa ya? Ya perasaan deh. Pendekatan yang lebih gampang lah istilahnya. Sama pendekatan yang lebih teknis, lebih sintaksis lah istilahnya, lebih teoretis gitu. Nah, gue coba dari yang gampang dulu. Jawabannya itu tadi C ya. Ada di kalimat ketiga. Coba kita baca dulu kalimat ketiga. Di lain sisi, stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Coba, boleh kalian tulis di chat gitu, kira-kira apa nih satu kata yang sebenarnya ngerusak gitu loh. Jadi ini jadi nggak efektif nih gara-gara kata ini. Menganggap, wah ada yang jawab juga. Ya, ada dua faktor sebenarnya. Cuma buat yang pendekatan mudah, nih udah pada jawab, yaitu menganggap. Bukan tetapi. Tetapi di sini udah benar. Tetapi menunjukkan pertentangan ya kalau nggak salah. Tapi ini gitu. Nah, jawabannya itu ada di kata menganggap. Kenapa? Karena secara sense gitu ya, secara logika, diremehkan dan menganggap. Ini tuh dirujukan kepada apa? Dirujukan kepada stres kan? Nih, stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan. Yang diremehkan apa? Stres kan? Stres diremehkan, oke. Dan menganggap. Ini juga dirujukannya kepada stres. Coba kita logikain. Stres menganggap. Emang stres bisa menganggap gitu ya istilahnya? Gak bisa kan? Stres gak bisa menganggap. Gak logis gitu. Jadi, oke, kita udah tahu nih, ini salah lewat pendekatan yang lebih gampang gitu. Nah, buat pendekatan yang lebih teoretis, coba kalian siapin pulpennya gitu ya, kalau misalnya kalian lagi di meja belajar atau kalian lagi bisa coret-coret. Coba kalian nggak harus pakai pulpen sih, kalian analisis struktur kalimatnya satu-satu dari tiap kalimatnya. Nih gue bimbing ya. Gue langsung ini aja deh ya, gue langsung bantu kalian analisis dan logikanya seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian mau nyatet boleh gitu. Nih, coba kita lihat dari kalimat 1. Kalimat 1, meskipun gejala dan efeknya hampir mirip, ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Di sini, ini notes buat kalian, kalau ada kata, istilahnya kata konjungsi di awal kalimat, berarti sampai ada koma, itu tuh keterangan. Gitu ya. Kalau nggak ada koma, ya itu berarti satu kalimat keterangan semua gitu. Nggak bisa. Harus dipisahin koma, konjungsi, sama induk kalimatnya. Jadi, sampai ada koma, ini tuh keterangan semua. Jadi ini keterangan ya. Nah, terus buat nganalisis kalimat efektif, gue nih lupa ngomong nih. Yang paling kalian harus tahu, kalimat efektif tuh harus punya subjek dan predikat. Jadi, selama ada subjek dan predikat, itu udah cukup. Udah bisa dibilang efektif. Terus analisisnya gimana? Ya, yang kita harus tahu dulu mana keterangan, mana subjek, predikat, objeknya gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut nih. Tadi kan kita udah tahu nih kalau ini keterangan. Terus ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Nah, ada di sini fungsinya sebagai predikat. Kenapa? Coba kalian cari aja. Ada di KBBI itu kata verba. Nih, kalau kalian cari di KBBI ada tulisan V-nya, verba itu berarti kata kerja. Kata kerja itu most likely jadi predikat kalau misalnya di suatu kalimat gitu. Ada tuh berarti di sini adalah predikat. Oke. Lalu kalau udah ada predikat, ini kita belum punya subjeknya kan. Subjeknya adalah perbedaan besar gitu. Ada perbedaan besar. Jadi kalau misalkan ditanya kalimat inti gitu ya, kita cuma butuh subjek dan predikat kan. Ya, ada perbedaan besar itu adalah inti kalimatnya gitu ya. Terus kemudian antara stres dan depresi ini apa? Kalian harus tahu namanya adalah
konjungsi korelatif. Jadi konjungsi korelatif itu nggak sebatas di bukan, melainkan, tidak, tetapi ada juga antara titik-titik dan gitu nih, gue coba tulis ya, antara titik-titik dan titik-titik. Nah, itu tuh adalah konjungsi korelatif. Kalian boleh cari contoh-contoh konjungsi korelatif biar misalnya kalian perluas wawasan gitu ya, di internet banyak. Nah, salah satunya adalah antara titik-titik dan titik-titik. Jadi kita tahu nih kalau misalkan ada konjungsi, tandanya apa? Tandanya itu adalah keterangan gitu ya. Kan tadi gue bilang nih, kalau misalnya ada konjungsi di awal kalimat atau di akhir kalimat ada konjungsi, yang mengikuti konjungsinya itu biasanya adalah keterangan gitu. Jadi antara dan depresi itu keterangan. Oke, gitu ya. Gue sebenarnya emang kalian kalau misalnya udah ngerjain soal, nggak perlu buat ngeliat nih mana apa kalian analisis satu-satu, kalian tulis subjek predikat keterangannya, karena bakal lama banget. Cuma gue pengen aja gitu kalian ngasah skill analisisnya gitu. Kalau misalnya lagi latihan kayak gini, oh kalau ini tuh keterangan, ini tuh subjek, ini objeknya. Jadi kalian nanti ujung-ujungnya feel-nya bakal keasah sendiri. Dan pas ngerjain soal, kalau kalian udah biasa kayak gini, kalian nggak akan kayak, ini apa ya, ini keterangan. Nggak akan. Kalian udah bakal kayak, oh ini keterangan, ini subjek predikat, kayak gitu. Udah kayak kebayang sendiri istilah pas lihat kalimatnya tuh ada feel-nya. Coba kita lanjut ya, biar kalian lebih paham lagi, mungkin satu kalimat lagi buat soal ini. Kalimat nomor 2. Depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Nah, kalau misalkan dalam konteks kalimat ini, hal yang perlu kalian ingat-ingat adalah pertama ciri-ciri perluasan objek dan kata kerja transitif intransitif gitu. Gue coba review sedikit ya. Yang sebelumnya di kelas sebelumnya gue pernah ngejelasin nih kata kerja transitif intransitif sama apa tadi? Apa sih? Gue lupa. Perluasan objek dan subjek. Buat kata kerja transitif adalah kata kerja yang perlu diikuti oleh objek. Jadi dalam satu kalimat itu kalau ada kata kerja transitif, pasti dia butuh objek. Harus. Kalau nggak punya objek, dia bakal aneh. Contohnya, bentar, gue mikir dulu. Memakan. Ada kalimat yang pakai kata kerja memakan, misalkan. Kucing memakan tikus. Kalau misalkan nggak ada tikusnya, kucing memakan. Bingung nggak? Bingung kan? Apa yang dimakan kucing? Beda sama kucing makan. Kalau kucing makan tahu dia kucing lagi melakukan suatu kegiatan namanya makan. Kalau kucing memakan, kita perlu objek tambahan kayak gitu loh. Nah, buat info lebih lengkap tentang ini, tentang kalimat transitif, kata kerja transitif, kalian bisa cari di internet banyak banget. Ntar dikasih karakteristiknya kata kerja transitif tuh yang imbuhannya seperti ini, seperti itu. Kata kerja intransitif yang seperti ini, seperti itu. Oh ya, gue belum ngejelasin ya kata kerja intransitifnya. Jadi kata kerja intransitif singkatnya adalah yang apabila ada kata kerja intransitif di satu kalimat, berarti tidak dibutuhkan objek. Dan kalau misalkan ada satu rasa nih, kalian ini mirip objek nih sifatnya. Kalau misalkan itu mengikuti kata kerja intransitif, pasti itu pelengkap kayak gitu. Jadi yang mengikuti kata kerja intransitif itu pasti pelengkap, bukan objek gitu guys. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Depresi merupakan masalah kesehatan mental umum. Sampai sini dulu ya. Depresi merupakan di sini adalah kata kerja transitif. Kata kerja yang membutuhkan objek gitu. Karena kalau nggak ada objeknya, kita nggak akan tahu
isi maksud kalimatnya itu apa sih gitu loh. Kayak misalnya kita tulis depresi merupakan apa gitu kan, kita nggak akan tahu. Jadi perlu yang namanya objek. Objek berarti ini yang mengikuti setelahnya hijau ya, gue kasih masalah kesehatan mental umum sampai sini. Nah, sekarang kita coba review balik lagi ke perluasan objek dan subjek sebenarnya. Perluasan objek dan subjek itu bisa ditandai dengan kata yang. Jadi kalau misalkan ada kata yang, itu tuh perluasan dari kalau nggak subjek objek gitu. Pasti itu. Jadi kalau misalkan ada yangnya, ya itu tuh kalian nggak bisa kayak misalnya gini nih di dalam konteks kalimat ini aja deh ya. Masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan. Nah, dapat menyebabkan di sini tuh kan bisa jadi sebagai predikat kan. Dia frasa yang sebenarnya bisa jadi sebagai predikat kalau misalnya di beberapa kalimat tertentu. Tapi karena ada yangnya di sini, dia nggak boleh kalian anggap sebagai predikat karena ini adalah bagian dari perluasan objek. Gitu guys. Perluasan objek atau subjek biasanya diakhiri sama apa? Biasanya diakhiri sama kata ini atau itu. Kalau enggak disambung sama kata keterangan, guys. Kalau misalnya buat objek ya. Jadi kayak ini kita lihat sampai akhir nih. Ada enggak tanda-tanda bahwa ada kata keterangan di sini? Tanda-tanda kata keterangan kan tadi yang gue bilang ya. Biasanya kalau enggak preposisi, konjungsi. Jadi kalau misalnya ada preposisi atau konjungsi, itu biasanya kayak kata keterangan. Kayak misalkan kata keterangan tempat di rumah misalnya, atau keterangan waktu pada tahun 1945 misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada kata di, pada atau konjungsi itu biasanya udah keterangan. Nah, karena di sini nggak ada, berarti ini objek sampai akhir gitu ya. Oke, buat kalimat nomor 2 ada yang mau tanya nggak? Oh, ini ada yang nanya nih. Kalau pola kalimat nggak harus S dulu baru P? Enggak. Apalagi kalau buat kalimat pasif. Biasanya kalimat pasif apa namanya biasanya didahuluin sama ini dulu. Biasanya sih, tapi kadang ada subjeknya dulu di awal baru predikatnya gitu. Gitu guys. Nah, kalau buat pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan ada objek harus bisa dipasifkan ya. Nah, ini tuh kalau nggak salah ada kasus khusus buat adalah dan merupakan. Jadi adalah dan merupakan itu kata kerja transitif, tapi gue belum pernah nyoba mempasifkan sih. Kalau nggak salah ini kasus khusus tahu gue ya. Karena ini kan istilahnya bukan kata kerja yang diimbuhkan itu kan. Apa? Berarti di kalimat 2 ini nggak ada predikatnya. Ini ada yang nanya nih ke gue. Ntar ya, gue coba rangkumin dulu nih yang masalah objek harus bisa dipasifkan. Jadi kalau buat saat ini gue meyakininya ada kasus khusus buat merupakan dan adalah gitu. Jadi kalau misalnya merupakan dan adalah itu pasti kata kerja transitif butuh objek. Kalau enggak ya aneh gitu kan. Oke. Buat misalkan info lebih lanjutnya kalian bisa cari tahu lebih banyak di Google atau kita chat ke Pak Fauzan misalkan dia yang suka sharing info tentang penulisan bahasa Indonesia gitu kan. Buat saat ini gue masih bilang kalau itu adalah kasus khusus gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada perubahan gue sampaikan gitu. Bisa lewat Twitter gue atau semacamnya. Atau di kelas selanjutnya. Nih, oke ya. Aska kejawab ya pertanyaannya. Gue lanjut ke pertanyaan ini dari Z ini. Cuma dia kirimnya lewat chat. Private chat maksud gue. Dia tanya, nanti kalau misalnya yang lain kirimnya lewat chat general aja ya. Biar yang lain bisa lihat juga pertanyaannya gitu. Nih, Z itu nanya ke gue katanya berarti kalimat 2 ini nggak ada predikatnya ya. Kalimat 2 predikatnya itu ada di merupakan. Subjeknya depresi, merupakan itu adalah predikatnya gitu guys. Kan tadi gue bilang ini tuh merupakan adalah kata kerja transitif gitu.
Jadi di sini fungsinya sebagai predikat. Gitu sih. Jawab ya. Oke, pertanyaan terakhir deh kalau masih ada. Oke, cukup jelas ya. Oke, sekarang kita lihat di kalimat yang salah ini. Salahnya tuh secara strukturnya ada di mana sih? Karena emang ada yang salah secara struktur di kalimat 3 ini. Coba kita lihat ya. Kita analisis. Kalimat nomor 3 menyatakan bahwa di lain sisi stres juga masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, kita udah tahu lah ya kalau yang menganggap tadi itu udah jelas salah karena nggak logis. Tapi secara struktur coba kita analisis gitu. Di lain sisi, kan tadi gue bilang kalau misalkan diawali sama preposisi, pasti sampai ada koma atau titik itu adalah kata keterangan gitu kan. Nah, di sini berarti kata keterangan di lain sisi gitu. Kemudian stres juga masalah umum dan serius. Nah, coba kita lihat di sini subjek predikatnya kayak gimana nih? Stres adalah subjek kan, udah jelas lah ya. Stres juga masalah umum dan serius. Jadi stres di sini adalah subjek. Subjek tadi warna kuning. Stres di sini adalah subjek. Tapi kalian bisa nemu nggak di sini ada predikatnya apa gitu? Kalau kata kalian ada predikatnya nggak sih dari stres sampai serius ini? Oke, ayo, coba dong ngomong di komen. Ya, nggak ada predikatnya. Kenapa nggak ada predikatnya? Ya, karena emang nggak ada predikatnya gitu ya. Nah, gue coba jelasin. Mungkin kalau misalkan kita bingung, kita mikirnya juga di sini bisa sebagai predikat gitu. Tapi juga itu di sini bukan sebagai predikat. Coba kita cari di kata di KBBI juga itu adalah adverbia. Nah, nih kita lihat adverbia adalah kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain atau kalimat. Nah, di sumber yang lain gue nemu bahwa nih adverbia adalah kata yang digunakan untuk menerangkan unsur atau bagian kalimat yang berfungsi sebagai predikat. Nah, kalian dah sini juga itu nggak bisa jadi predikat gitu, ya kan? Karena apa? Karena tadi juga tuh dan kata-kata adverbia lainnya fungsinya itu untuk menjelaskan predikat. Jadi bukan sebagai predikat, tapi untuk menjelaskan predikat gitu. Di kalimat nomor 3 ini gak ada predikat, cuma ada subjek, pasti dia nggak efektif gitu. Oke, itu yang versi lebih teoretisnya lah ya, istilahnya lebih ribet gitu. Cuma kalian perlu tahu juga biar nanti kalian tuh nggak cuma nebak-nebak doang pas ngerjain soal, feelingnya tuh kuat lah istilahnya gitu. Oke, ada yang mau nanya? Nggak ada ya. Jadi udah cukup jelas. Nggak ada predikat. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Karena kalau misalnya kita analisis satu-satu ntar kelamaan. Pertanyaan nomor 19. Kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata memicu pada kalimat 2? Boleh dilihat gue ininya. Boleh. Gue mau apa? Dulu ya, gue kasih 5 detik. Oke, nomor 19. Banyaknya yang jawab. Sorry, gue scroll terus tadi. Oh,
Oke, oke. Ya, dingin dong. Tapi kalau misalkan kalian mau nanya, nggak apa-apa on mic gitu. Nanti. Oke, boleh di stop pollingnya. Ya udah 72 yang jawab, banyaknya jawab A sama D sama E. Oke, coba kita lihat ke pertanyaannya, ke pilihannya. Atau kita lihat dulu ini deh. Pertanyaannya kan mana yang maknanya selaras dengan kata memicu pada kalimat 2. Di kalimat 2, depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Jadi singkatnya depresi dapat memicu pikiran bunuh diri. Depresi dapat memicu pikiran bunuh diri. Coba kalian pahami makna memicu di sini sebagai apa? Atau kayak mungkin sinonimnya atau makna kata yang kira-kira sama kayak memicu tuh apa sih? Memulai pikiran bunuh diri. Oke, memulai. Yang lain? Ada pandangan lain nggak? Kira-kira miripnya sama kata apa nih memicu tuh bisa diganti sama kata lain misalkan tapi maknanya sama gitu. Kalau mau gampang lihat dari pilihannya. Pilihannya nih, predikatnya apa aja. Ini memicu sebagai predikat kan. Ya, mendorong, memancing, menyebabkan, mempengaruhi. Coba kita logikain satu-satu. Tadi mempengaruhi. Misalkan kalimatnya kita ubah, jadi memicunya jadi mempengaruhi. Depresi dapat mempengaruhi pikiran bunuh diri. Bisa sih mempengaruhi, tapi konteksnya di sini depresi itu menjadikan gitu kan. Depresi itu menjadi, guys. Kenapa? Karena di sini emang fungsinya depresi itu di sini dapat menyebabkan pikiran bunuh diri. Kalau mempengaruhi, kita nggak tahu kan mempengaruhi ke arah mana gitu istilahnya ya. Jadi lebih cocok kalau misalnya pakai menyebabkan, karena udah pasti nih kalau nggak menyebabkan mengakibatkan, antara dua itu kan. Terus kita lihat tadi banyak yang jawab A, gurunya selalu mendorongnya untuk belajar rajin. Kalau di sini kesannya tuh guru tuh kayak mendorong secara aktif gitu kan, kayak secara langsung gitu. Guru tuh kayak mendorong kan bisa dalam arti memotivasi atau semacamnya ya. Gurunya mendorong muridnya gitu ya, maksudnya di situ berarti guru muridnya selalu mendorong untuk belajar rajin. Nah kalau kata gue sih di sini mendorongnya tuh gurunya tuh lebih ke aktif gitu loh, dia secara langsung mendorong, dia yang pengen, dia yang emang secara langsung tujuannya tuh emang itu. Sedangkan kalau depresi di sini konteksnya dia tuh secara nggak langsung memicu pikiran bunuh diri, karena katanya memicu kan, memicu tuh biasanya nggak secara langsung, biasanya kalau memicu tuh lebih ke secara nggak langsung gitu loh. Ngerti kan? Kurang sampai sini kebayang nggak? Jadi kayak depresi itu menyebabkan pikiran bunuh diri secara nggak langsung. Karena orang yang depresi nggak pasti memiliki pikiran bunuh diri kayak gitu. Tapi bisa karena secara nggak langsung gitu. Jadi yang A itu salah ya. Oke. Sekarang kita lihat ke pilihan D sama E. Kalau kata gue sih, gue merujuk ke ini ya, pernyataannya Kak Fauzan. Kak Fauzan tuh bilang mengakibatkan itu sama dengan menyebabkan. Jadi kalau kata gue di sini konteksnya udah sama. Kenapa? Karena kalau secara struktur pun D sama E itu sama, gitu ya. D sama E itu di sini strukturnya stres mengakibatkan terjadinya gangguan pada jantung. Yang membedakan cuma di sini ada keterangannya gitu. Kan ngerti gak sih kalau misalnya gue ngomong ini? Kayaknya apa harus gue iniin satu-satu ya? Kayaknya gue iniin satu-satu deh. Nih, struktur kalimatnya.
Maksudnya sama gimana? Oh, kalau kata Kak Fauzan, gue merujuk ke Kak Fauzan aja sih. Menyebabkan dan mengakibatkan itu maknanya sama gitu. Meskipun kata dasarnya sebab dan akibat itu kan beda kan. Sebab dan akibat beda dong pasti. Tapi kata menyebabkan dan mengakibatkan itu sama. Atau kalau gue merujuk ke KBBI, menyebabkan itu, atau gue ketik di sini biar kalian bisa lihat semua. Nih, menyebabkan itu adalah mendatangkan adanya suatu hal atau menjadikan sebab. Oke, ingat ya. Sekarang kita lihat mengakibatkan. Nah, mengakibatkan di sini adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu. Di sini udah jelas mengakibatkan itu bisa jadi menyebabkan juga gitu. Jadi kalau kata gue sih, gue setuju sama Kak Fauzan kalau mengakibatkan dan menyebabkan di sini itu sama gitu. Terus gimana cara ngebedain jawaban D sama E itu yang benar yang mana gitu ya? Kalau gue dulu, jujur sampai sekarang gue belum punya jawaban pasti. Tapi seingat gue dulu waktu di Inten tuh, guru gue bilangnya kalau kalau misalkan stres mengakibatkan terjadi gangguan pada jantung, itu nggak sesuai fakta gitu. Jadi kayak sebenarnya stres itu nggak pasti menyebabkan gangguan pada jantung gitu kan. Terus kayak gue sampai sekarang jujur belum tahu. Nah, mungkin untung ada 127 orang di sini. Gue pengen minta pendapat kalian. Kira-kira kalian condong ke D sama E karena apa sih? Karena kalau kata gue sih D sama E jawabannya sama-sama benar. Gitu. Coba kalau nggak di chat boleh on mic. On mic lebih preferable. Predikatnya. Predikat yang mana, Kak? Maksudnya mengakibatkan dan menyebabkan. Nah, coba kalian punya ini nggak, punya pandangan nggak kira-kira kalian lebih prefer yang mana dan karena apa? Atau sama-sama bingung juga E sama D? Lebih karena E sesuai dengan konteks bahasa di ceritanya. Maksudnya sesuai sama di teks gitu ya konteksnya. Oke. Gue juga jawabnya E sih sebenarnya. Secara slightly gue cenderung lebih prefer ke E. Oke. Ayo, kenapa Edina? Kenapa lebih ke E? Sebenarnya dia juga betul kan, karena konteksnya sama-sama stres dan depresi. Secara tema sih iya sih ya. Walaupun di sini, maksudnya kalau misalkan kalian lagi jawab kayak gini nggak bisa kayak ini kan ditanyanya kalimat mana yang menggunakan kata yang maknanya selaras. Jadi yang di highlight itu adalah kata yang maknanya selaras gitu. Jadi kalau temanya konteksnya sebenarnya nggak perlu benar-benar dipikirin gitu. Nggak harus benar-benar dipikirin kata dan maknanya. Maksudnya apa? Eh, temanya gitu. Tapi yang jelas makna dari kata itu harus sama kayak gitu kan. Makna kata itu apa ya? Kita lihat ke ininya sih sebenarnya kayak gue bisa bilang D sama E itu sama-sama benar karena konteksnya sama di sini. Di apa makna katanya. Di sini kan stres mengakibatkan terjadinya gangguan pada jantung. Stres menjadikan sebab adanya gangguan pada jantung. Pemecatan ketua partai itu menyebabkan terjadinya gelombang demokrasi. Eh, Pemecatan ketua partai itu menjadikan sebab terjadinya gelombang demonstrasi, sama kan? Atau kayak kalau kita balik, gelombang demonstrasi itu terjadi karena pemecatan ketua partai, atau kayak gangguan pada jantung itu dapat terjadi karena stres kayak gitu. Kurang lebih sama gitu kalau kata gue. Ini karena ini kayak unsolvable banget gue dari dulu soal ini dari Intan. Ini banyak yang ngomong ke gue nih. Coba baca. Sebenarnya dia juga, oh ya, terus ada yang PC ke gue, kalau bisa jangan PC dong, nanti lain kali di ini aja ya, di general aja. Kalau lebih tersirat gitu pesannya, mirip sama konteksnya dengan memicu. Alright.
Kayaknya kalau kayak gitu logikanya yang stres juga kan secara nggak langsung mungkin bisa jadi. Atau justru malah yang lebih langsung ininya maknanya. Karena pemecatan ketua partai menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi gitu kan. Kayak kalau misalnya kita ngelihat dari kalimat ini doang, kita tahu kalau demonstrasi itu terjadi sebatas karena ya ada pemecatan ketua partai gitu kan. Jadi kayak sebenarnya secaranya yang itu lebih langsung gitu. Kata memicu aku ganti kata menyebabkan sih. Nah, kalau diganti kata menyebabkan, mengakibatkan juga sebenarnya oke-oke aja kan. Ayo, gue seneng nih diskusi begini ribet, tapi seru. Lebih ke karena di sini konteks memicu itu menimbulkan keinginan untuk bunuh diri gitu ya. Terus di sini keinginan untuk berdemonstrasi. Oke. Oke, bisa nih kata Anissa karena konteks di memicu di teks itu lebih ke keinginan. Sama kayak di katanya. Menyebabkannya itu lebih ke keinginan atau kayak perilaku gitu ya. Dibandingkan pada pilihan D itu lebih ke fisiologis gitu kan kayak penyakit. Oke. Gue bisa terima sih yang itu. Oke. Makasih ya teman-teman semuanya sih udah pada saling sharing. Naikin dikit boleh. Udah pada saling sharing. Mungkin gue lanjut ke nomor selanjutnya kali ya. Oke. Karena takutnya ada yang pengen lanjut tapi gak berani ngomong atau gimana. Coba gue pengen nanya dulu deh. Gue ini ngajarnya kayak kelambatan gak sih? Soalnya gue sebenarnya pengen agak pelan-pelan aja gitu. Tapi buat kalian ini terlalu lambat gitu apa gimana guys? Sebenarnya kalau misalkan enggak ya. Sebenarnya kalau misalkan terlalu lambat atau terlalu cepat gue cepetin lagi atau lambatin lagi. Gue emang pengennya pelan-pelan aja sih gitu biar ngerti. Oke. Oke. Makasih ya. Gue lanjut ke teks selanjutnya. Oke. Ntar gue minum dulu deh. Oke, perjalanan ke Mars akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa ada peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi bagi astronot yang melakukan perjalanan ke planet merah tersebut. Risiko kanker yang tinggi ini disebabkan adanya radiasi kosmik. Memakai baju astronot yang lebih tebal tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka menemukan bahwa model risiko yang sebelumnya dijadikan pedoman belumlah lengkap. Apalagi model itu selama ini dijadikan pedoman oleh NASA dan grup lainnya. Model lama tersebut menyatakan bahwa sel stem kanker yang terradiasi hanya berdasarkan kerusakan sel langsung dan mutasi. Sementara itu, pada model baru, turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Dengan demikian, ada efek turunan yang sulit dihindar. Oke, ini teksnya agak ribet ya konteksnya, emang agak susah untuk dipahami secara substansi gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja ke pertanyaannya. Kalau misalnya gue zoom out, kalian bisa nge-zoom sendiri kan ya kalau di zoom. Bisa di soal itu kan di zoom sendiri. Oke. Pertanyaan nomor 20. Manakah ringkasan yang paling tepat dari bacaan di atas? Oke, ringkasan berarti lebih ke pemahaman teks kalian. Coba dari teks yang tadi kalian udah baca dan gue bacain, kira-kira ringkasan paling cocok harus.
Oke, udah pada jawab, banyaknya jawab coba kita lihat antara A sama E. Oke, paling banyak malah jawabnya E ya. Oke, coba kita lihat pilihannya satu persatu. Kita baca. Yang A, astronot yang melakukan perjalanan ke Mars berisiko terkena kanker 2 kali lebih tinggi karena adanya radiasi kosmik. Oke, kita lihat ke teks ini nyambung nggak ya kira-kira? Karena, sebelum kita bahas satu persatu, mungkin gue pengen ngasih tips aja sih buat nentuin ringkasan gitu. Apalagi buat soal-soal PG kayak gini. Yang pasti, ringkasan itu kan pertama harus mencakup topik di kalimat itu kan. Itu pasti harus. Tapi ada yang lebih harus lagi. Nggak boleh ada informasi tambahan atau nggak boleh ada yang diada-adain nggak sesuai sama teks gitu. Atau kayak disambung-sambungin padahal teksnya nggak merujuk sana, nggak nyambungin itu, tapi disambung-sambungin sama pilihannya. Itu pasti salah gitu. Jadi cek faktanya gitu, apakah sesuai sama teksnya atau enggak. Oke, coba kita lihat yang A. Yang A, astronot yang melakukan perjalanan ke Mars berisiko terkena kanker 2 kali lebih tinggi karena adanya radiasi kosmik. Oke, mungkin kita bisa lihat ke nomor 2 sama 3 kalimatnya. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa ada peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi bagi astronot yang melakukan perjalanan ke planet merah tersebut. Risiko kanker yang tinggi ini disebabkan adanya radiasi kosmik. Oke, jadi radiasi kosmik ini menyebabkan peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi. Nyambung kan ya sama yang A. Tapi sebelum kita menyimpulkan, coba kita lihat pilihan yang lain. Risiko kanker yang akan dialami oleh astronot yang melakukan perjalanan ke Mars menjadi lebih tinggi akibat adanya efek turunan yang sulit dihindari. Apa iya risiko kanker ini jadi lebih tinggi karena ada efek turunan? Kalau kata gue sih enggak ya. Kata gue korelasinya enggak ke sana gitu. Cuma kalau misalnya kalian punya pendapat lain boleh ntar ngomong di chat. Yang C. Perbedaan utama perhitungan risiko kanker pada model lama dan model baru dalam perjalanan ke Mars terletak pada kemungkinan kerusakan berat pada sel. Perbedaan utama perhitungan risiko kanker pada model lama dan baru dalam perjalanan ke Mars terletak pada kemungkinan kerusakan berat pada sel. Jadi, kalau mau ngelihat perbedaan utamanya tuh ada di kemungkinan kerusakan berat pada sel. Enggak lah ya. Bukan ke sana maksudnya. Coba kita lihat ada kerusakan berat pada sel di sini. Kalimatnya adalah sementara itu pada model baru turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Nah, tapi di sini disebutkan itu adalah perbedaan utamanya. Apakah iya emang itu perbedaan utama? Enggak disebutin di teks kalau itu perbedaan utama. Oke, menjelas ya yang C. Kita lihat yang D. Duh, gue nge-scroll mulu. Yang D, penelitian telah menemukan bahwa perjalanan ke Mars berisiko lebih tinggi pada astronot karena adanya kemungkinan terkena serangan kanker. Justru risiko itu sendiri adalah serangan kankernya gitu kan. Dan enggak. Ini tuh sebenarnya benar risikonya jadi lebih tinggi karena ada kemungkinan serangan kanker, tapi nggak mencakup di paragraf keduanya gitu kan. Kayaknya ya. Coba kita lihat yang E. Jadi yang D kalau kata gue bisa. Cuma kita lihat coba cari yang paling tepat. Kita lihat yang E. Perjalanan ke Mars meningkatkan risiko astronot terkena kanker 2 kali lebih tinggi karena adanya koreksi perhitungan rasio risiko kanker pada perjalanan ke Mars pada model lama. Oke, jadi kalau di sini ditekankannya tuh peningkatan risikonya tuh bisa jadi 2 kali lebih tinggi karena koreksi pada model lamanya gitu ya. Karena ada koreksi perhitungan risiko pada model lama. Jadi risiko astronot terkena kanker meningkat 2 kali lebih tinggi gitu. Kalau gua sih ini paling oke gitu ya. Ini paling mencakup karena kalau secara konteksnya ini mencakup paragraf 1 dan 2, terus juga
secara substansinya kalau kata gue ya, ini nyambung. Kenapa? Karena gini, risikonya tuh sebenarnya kan udah 2 kali lebih tinggi dari awal, ya kan? Nih, kalau misalkan kita ngelihat yang A, astronot tuh beresiko kena kanker 2 kali lebih tinggi karena adanya radiasi kosmik. Ya sebenarnya itu tuh udah ada dari awal radiasi kosmiknya kan. Tapi disebutkan bisa jadi 2 kali lebih tinggi itu bukan karena radiasi kosmiknya gitu ya 2 kali lebih tinggi itu, tapi karena ada perubahan perhitungan risiko. Tuh kalau kata gua. Jadi buat pilihan yang D pun di sini kurang mencakup buat paragraf 2-nya gitu kan. Yang A juga sebenarnya sama, nggak mencakup buat paragraf 2-nya gitu. Jadi ringkasannya yang paling tepat adalah yang E. Ada yang mau nanya? Ya, ada yang bilang juga nih Ojo Ngono. 20 lebih ke E sih. Iya, soalnya kan paragraf pertama membicarakan adanya peningkatan risiko kanker 2 kali lebih tinggi. Sedangkan paragraf kedua dijelaskan adanya koreksi terhadap perhitungan kemungkinan gitu. Ya, oke, jadi emang harus mencakup gitu ya. Namanya ringkasan, kalau misalnya satu paragraf atau istilahnya nggak mencakup semua teks gitu, ya namanya bukan ringkasan. Cuma ditanya fakta aja berarti fakta doang. Gitu. Pernyataan yang tepat itu bisa nggak harus mencakup. Kesimpulan ringkasan tuh harus lebih mencakup, beda sama mana pernyataan yang tepat atau mana fakta dari teks tersebut. Beda. Oke, jelas ya. Bukan masalah itu sih, karena kalau misalnya kita mau tanya ringkasan novel kan nggak bisa gitu ya. Tapi at least yang paling meliputi topik dari teks yang kalian baca gitu. Mana yang paling meliputi gitu. Saya kira makanya kalau misalnya buat teks-teks ringkasan biasanya kalau gua dibandingin gitu. Dibaca satu-satu emang ininya pilihannya gitu. Kalau kata gua simpulan dan ringkasan tuh kurang lebih sama sih. Kalau ada yang bilang emang kan kesimpulan tuh bisa beda. Tapi kalau dalam penerapannya kalau menurut gua ya penggunaannya sama-sama aja gitu. Sama-sama aja gitu penggunaannya, cara mikirnya, cara nentuinnya, dan bentuk jawabannya kurang lebih sama gitu. Gitu sih kalau kata gue. Walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan yang orang tekankan, tapi pas di soalnya kurang lebih sama sih. Pengalaman gue begitu. Oke, menjelas ya. Kita lanjut ke nomor 21, gagasan pokok. Gagasan pokok tuh kurang lebih sama kayak kalimat inti. Jadi itu clue dari gue, coba kalian kerjain dulu. Macam jawabannya. Nah guys, latihan berpikir cepat. Tapi harus akurat. Tepat dong. Tidak akurat. Tidak berguna. Sebar banget macam-macam jawabannya. Ya, ayo pada ngisi guys. Nomor 21, gagasan pokok kalimat 8 adalah oke, udah semenit. Yang jawab seri. A sama B sama-sama yang jawab 14 orang. Ya, ini masih dikit yang jawab, pada mager mikir apa ya ini orang-orang. Ayo dong, kita sambil latihan bareng. Nanti buat soal-soal selanjutnya jawab ya. Nih, banyaknya yang jawab A, rata sih. Ini rata sih. A, B, C, D, E itu sama. Jadi kalau gitu kita langsung lompat aja ke pembahasan. Nomor 21, gagasan pokok kalimat 8 adalah kita baca kalimat 8-nya. Sementara itu pada model baru, turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Kalau misalkan ngomongin tentang gagasan pokok,
kita ngomongin juga tentang inti kalimat. Gitu. Karena kita lihat nih pilihannya kurang lebih gitu kan. Ini berarti inti kalimat gitu kan. Kayak gini deh, kalau misalkan ditanyanya gagasan pokok dari kalimat, itu pasti ditanya inti kalimat. Kalau misalkan gagasan pokok dari paragraf, yaitu biasanya bentuknya kalimat. Itu kayak biasanya ditulisnya kalimat ke-1, kalimat kedua, kayak gitu kan. Kalau ini lebih ke potongan kalimatnya biasanya. Gitu, karena ini inti kalimat sama. Gagasan pokok kalimat itu sama dengan inti kalimat. Jadi kita cari inti kalimatnya. Kalian pada tahu nggak karakteristik inti kalimat itu sebenarnya apa sih? Coba, gue pengen tahu kalian taunya sejauh apa sih tentang inti kalimat? Menurut kalian inti kalimat tuh yang kayak gimana? SP, oke. Harus ada SP, bener. Subjek predikat cukup. Oke. Ya, ya benar sih. Paling utama yaitu buat nentuin inti kalimat harus ada S sama P-nya. Terlepas dari predikatnya itu transitif atau intransitif, yang penting pas ditulis di inti kalimat itu subjek sama predikat aja. Objeknya atau pelengkapnya atau keterangan itu dicoret. Nah, karena kita tahu yang diperlukan itu cuma subjek sama predikat, jadi kita balik lagi ke struktur, analisis struktur, dan kita coret nih mana yang kira-kira bukan subjek dan predikat. Oke, coba kita lihat. Di kalimat 8, sementara itu pada model baru. Keterangan kan pasti ya. Udah pada tahu kan ini keterangan. Kenapa? Karena sementara itu tuh keterangan waktu, ya kan? Sementara itu atau apa ya jenis keterangan apa, tapi yang jelas ini keterangan. Buat ciri-cirinya juga biasanya keterangan tuh ya kalau di awal kalimat dia dibatasin koma gitu loh, guys. Dan biasanya cuma sekata doang. Kalau misalnya sekata doang terus dibatasin kalimat, itu biasanya kalau nggak posisi itu keterangan. Tapi most likely keterangan sih. Kayak paling sering kayak gini. Sementara itu, terus di sini frasa selanjutnya ada tulisan pada model baru. Pada di sini preposisi kan. Pada itu adalah preposisi. Jadi udah pasti ini keterangan. Dan kalau kita udah tahu nih sampai akhir nih keterangan sampai dibatasin koma, itu keterangan terus gitu loh. Yang tadi gue bilang ya. Sampai ada batasnya. Batasnya itu kalau nggak koma, ya titik. Itu tuh pasti keterangan. Kalau misalnya udah diawali sama konjungsi atau preposisi kayak gitu. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Kenapa nih? Ini kepencet ya kayaknya ya, pollingnya. Oke, di kelas dulu nggak apa-apa. Di klausa yang ini, turut dihitung sampai bystander, kita nggak ngelihat ada ciri-ciri keterangan kan. Nggak ada, maksudnya buat di awal nih, di awal kalimatnya nggak ada preposisi, nggak ada konjungsi. Berarti aman, berarti bisa jadi ini inti kalimatnya. Maksudnya induk kalimatnya itu ada di sini. Ya kan? Inti kalimat itu pasti ada di dalam induk kalimat. Jadi coba kita lihat turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel yang akan meningkatkan risiko kanker untuk sel bystander. Coba kita analisis ya satu-satu. Turut dihitung. Turut dihitung itu apa? Predikat dong. Dihitung kan. Turutnya itu di sini sebagai apa? Sebagai adverbia kalau kata gue. Coba kita cari di sini buat mastiin ya. Turut itu apa? Bahkan dia kata kerja juga. Berarti turut dihitung itu frasa kata kerja gitu ya. Frasa kata kerja berarti ini tuh predikat gitu kan. Karena ini predikat, kita perlu subjeknya kan. Subjeknya berarti apa? Subjek yang mengikuti predikat biasanya. Kalau misalnya predikat dari awal, biasanya nggak objek. Biasanya predikat, biasanya pasti subjek gitu. Kalau di awal kalimat udah predikat, pasti ya selanjutnya subjek. Kalau enggak ya enggak ini dong. Enggak. Kalau misalnya tiba-tiba keterangan, ya dia nggak efektif gitu kan. Nomor berapa? Nomor 21. Oke. Jadi subjeknya itu kemungkinan sampai mana ayo. Nah, kemungkinan kerusakan berat pada sel yang
Oke, ada yang di sini kan. Berarti entar. Ya, sampai kanker. Oke. Dan untuk sampai bystander itu adalah keterangan gitu kan. Kok biru lagi. Nah, berarti ya apa ini? Berarti yang biru itu adalah predikat, yang kuning adalah subjeknya, karena ada perluasan subjek di sini kan, ada yang, ya kan? Untuk sel bystander itu adalah keterangan. Nah, terus tadi apa ya, balik lagi ke yang gue bilang, kalau misalnya kita lagi ngomongin inti kalimat, kita coret langsung yang namanya keterangan, atau pokoknya selain subjek dan predikat, itu coret. Jadi kalau misalkan ada itu, ada yang udah kita coret di pilihan, berarti salah pasti gitu. Nih, kita udah coret untuk sel, kita cuma pakai yang biru sama kuning. Jadi kalau ada model baru, ada sel bystander, itu pasti coret. Nih, yang E ada bystandernya salah, coret. Ya kan? Terus di sini model baru, coret. Salah. Terus, mana lagi nih? Udah ya? Oke, sekarang PSK polanya itu Kak. Ya, benar. Oke, pada jawab A. Oh, pada jawab A. Model baru menghitung kemungkinan kerusakan berat. Turut dihitung kemungkinan kerusakan berat pada sel. Yang dihitung itu apa? Yang dihitung itu adalah kemungkinan kerusakan berat pada sel. Ya kan? Oleh karena itu, pasti A salah dong. Ya kan? Bukan model, maksudnya, enggak, bentar. Ini yang A tuh ada ini nih, ada model baru. Model baru kan tadi masuknya ke keterangan dong. Pasti salah, yang A pasti salah. Oke, coret. Oke. Antara B sama C nih. Ayo. Ada perang jawaban. C, B, B. Kerusakan berat pada sel meningkatkan risiko kanker. Kerusakan berat pada sel meningkatkan risiko kanker. Benar nggak? Berarti kalau kayak gitu, subjeknya kerusakan berat pada sel meningkatkan itu predikatnya gitu kan. Risiko kanker objeknya gitu ya. Tapi apa ya di tulisan di teksnya yang perluasan. Pasti karena ini udah ada perluasan, kita udah tahu meningkatkan di sini tuh bukan berperan sebagai predikat, ya kan? Jadi yang B itu salah juga, guys. Itu. Oke, jadi yang jawab C itu yang benar. Oke, selamat guys yang udah jawab C. Yang lain sering-sering latihan lagi biar makin keasah skill analisisnya gitu. Oke, nomor 21 ada yang mau nanya nggak? Berarti gagasan pokok harus ada SP-nya ya, Kak? Iya, pasti harus ada SP. Kalau misalkan di pilihannya ada objeknya, itu bonus gitu ya. Kayak, tapi kalau misalkan ada yang pilihannya SP doang, pilih yang itu gitu. Kalau nggak ada yang pilihannya SP doang, ya udah, nggak apa-apa. Berarti pilih yang ada objeknya, nggak apa-apa gitu. Pokoknya Kak, cari yang semini mungkin. Yang penting ada S sama P-nya. Oke. Yang mau tanya, kalau misalkan mau on cam juga nggak on cam, mau on mic juga nggak apa-apa. Kalau mau nanyanya on mic biar makin enak gitu bisa ngobrol. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Aku cukup. Apa? Mau nanya? Oh, bro. Aku cukup. Oh, cukup. Alright, aman ya. Yang lain aman ya. Oke. Gue lanjut, oke. Oke, kita ke pertanyaan nomor 22. Kata yang ditulis, ntar, ini gue ini dulu. Gue highlight dulu. Coba yang benar. Kata yang ditulis salah dalam bacaan di atas terdapat pada... polnya boleh dikeluarin deh sekarang. Boleh dikeluarin semuanya. Kata yang ditulis salah berarti ini nomor berapa? Ini nomor 22. Kata yang ditulis salah itu berarti bisa jadi
nggak baku atau imbuhan. Pokoknya ditulisnya salah lah, nggak sesuai sama pedoman, nggak sesuai sama macam-macamnya. Tuh. Ini polanya belum ada ya, nggak apa-apa deh. Apalagi di ini, lagi disiapin. Nah, udah pada jawab sendiri aja dah, kok. Pada jawab sendiri aja ya. Buat nomor 22. Kata yang ditulis salah dalam bacaan di atas. Ayo, coba tulis di kolom chat aja deh, boleh. Pada jawab apa nih? Nomor 22. C. Oke, C. Pada jawab C. Kalimat 7 C. Kalimat 7 C. Yang mana nih? Oke, gue langsung tanya aja. Banyaknya yang jawab C nih. Kenapa kalimat 7? Seharusnya dicetak miring. Ya, kenapa? Seharusnya dicetak miring. Yang mana? Yang mana? Kata stem harusnya miring. Berarti miring artinya kalau nggak Latin kata asing kan? Ya. Coba kalau gitu kita pastiin aja deh di KBBI. Benar nggak? Stem nggak ada di KBBI. Nah, benar. Oke, berarti benar ya teman-teman yang jawab stem itu miring karena emang aslinya tuh sel stem tuh bukan bahasa Indonesia gitu kan. Tapi coba kita translate deh biar tahu ya. Stem tuh apa sih? Batang ya kan. Tuh, jadi kalau misalnya anak-anak saintek pasti tahu deh kalau ini tuh istilah biologi stem cell segala macamnya. Sel batang gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia stem itu bukan apa namanya? Bukan bahasa Indonesia gitu, bukan bahasa Indonesia tapi istilah asing. Ya, jadi benar UI ditulis miring gitu ya. Harusnya stemnya ditulis miring. Oke, yang benar cek. Oke. Mungkin jelas kali ya kalau yang ini. Nggak ada yang punya jawaban lain kan? Pada jawab C ya. Kenapa bukan belumlah ya? Oke. Mungkin cek lagi PUEB-nya. Lah itu termasuk partikel yang ditulis nyambung sama kata yang mendahulunya. Coba cek di PUEB pasti ada. Atau gue buktiin sekarang aja deh biar kalian nggak penasaran kan. Partikel lah PUEB. Nih, partikel lah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Oke, jadi contohnya bacalah, apa segala macam. Nah, yang lainnya ada kah, tah. Oke, jelas ya. Jadi belumlah itu benar. Yang ditulislah itu disambung gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang lahnya dipisah berarti sesuai sama PUEB. Oke, jelas ya. Aldo. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 23. Penggunaan kata sambung yang salah terdapat pada, gue jemot dulu. Oke, penggunaan kata sambung yang salah. Kata sambung itu apa sih? Yo, kata sambung apa coba? Menurut kalian kata sambung itu apa? Boleh tulis di kolom chat. Kira-kira kata sambung itu apa sih? Konjungsi ya. Kata sambung itu konjungsi. Ya, benar. Kata sambung itu konjungsi. Oke, boleh dijawab dulu. Nomor 23, kira-kira jawaban kalian apa? Tuh, ada yang jawab C, kalimat 6. Oke, yang lain jawab apa? Oke, ini udah ada nih sekarang. Nomor 23, A, B, C, D, E. Kalimat 2, 5, 6, 7, atau 8. Oke, perlu pada jawab C. Oke, terus. Ada yang jawab yang lain. Guys, udah dijawab. Oke, udah di-share. Kita lihat semuanya jawab C ya. Jadi kalau jawaban gue sih sama. Karena di sini kan konjungsi ya yang dicari. Terus konjungsi di kalimat nomor 6 atau pilihan C itu ada konjungsi apalagi. Kalau menurut kalian salahnya itu kenapa sih?
Terus pemahamannya beda gitu. Kalau menurut kalian salahnya apalagi di sini kenapa? Karena nggak cocok, ya nggak sesuai konteks gitu ya. Atau penulisannya apalagi harusnya dipisah gitu mungkin kalian mikirnya. Nggak boleh di awal kalimat. Seharusnya nggak di depan. Coba kita cari apa lagi. Apalagi kata penghubung antara klausa dan klausa untuk menguatkan atau menambahkan apa yang telah dibicarakan terdahulu. Anak kecil pun sudah mengerti, apalagi orang dewasa. Nah, benar. Jadi secara istilahnya secara apa namanya ya, klasifikasi apalagi itu adalah untuk menghubungkan antara klausa dan klausa. Jadi bukan menghubungkan kalimat dengan kalimat, tapi klausa dengan klausa. Kalian mungkin kalau misalkan biar tahu lebih dalam lagi ya kalian hafalin tuh mana konjungsi yang antara kalimat dan mana konjungsi yang intra kalimat gitu. Mana konjungsi yang bisa dua-duanya. Kayak bahkan tuh bisa jadi antar kalimat, bisa jadi intra kalimat. Tapi itu cuma berlaku buat beberapa kasus doang, beberapa konjungsi doang. Yang gue ingat sih bahkan ya. Gitu guys. Nah, jadi apalagi di sini fungsinya sebagai konjungsi intra kalimat gitu. Mungkin kalau misalkan yang antar kalimatnya kita tulisnya kayak ditambah lagi atau lebih dari itu, yang kayak gitu-gitu buat penghubungnya. Oke, jadi lumayan jelas ya. Apalagi itu di sini fungsinya buat intra kalimat, jadi nggak ditulis di awal kalimat gitu. Paham ya? Boleh dicatat kalau misalkan biar lebih ingat gitu. Jadi jawabannya yang nih, misalkan kalian yang atas ada yang belum ngerti, tapi tadi belum berani nanya atau gimana, boleh gue kasih kesempatan sekarang buat nanya nomor-nomor sebelumnya. Kalian ada yang miss nggak mau nanya gitu? Kalian masih belum ngerti kenapa penjelasannya tuh kayak gini jawabannya gitu. Boleh. Ini di-share nggak nanti filenya? Di-share. Bisa dicek di ini bersinar ya, soal bersinar. Kalau misalnya mau yang sama kajiannya mungkin nanti gue minta updatein juga ke bersinar. Ada kok di bersinar kan linknya soal bersinar. Ntar dicek aja. Oke, sampai 17.24 deh gue tunggu kalau ada yang mau nanya. 21 bukan yang A ya kak. Soalnya nge-highlight model barunya gitu kalau kata aku. Tadi Do. Jadi buat nentuin inti kalimat itu kita langsung coret aja yang istilahnya bukan subjek dan predikat gitu. Jadi kata-kata yang kiranya nggak ada di subjek sama predikat itu udah salah, bukan inti kalimatnya gitu. Karena kenapa? Karena jika kata-kata selain subjek dan predikat dihilangkan, inti kalimatnya tuh tetap ada gitu. Maknanya tetap sama. Kita tetap tahu kalau kemungkinan kerusakan berat pada sel itu dihitung, ya kan? Meskipun nggak ada sementara itu, nggak ada pada model baru, nggak ada untuk sel bystander. Tapi kita tahu kalau kerusakan beratnya itu, kemungkinan kerusakan beratnya itu dihitung. Gitu, Dok. Jadi ini tips juga sebenarnya. Kalau misalkan buat nentuin inti kalimat, gagasan pokok kalimat, kalian walaupun nggak paham sama kalimatnya, langsung aja cari mana subjek, mana predikat gitu. Kebayang nggak, Dok, kira-kira buat nomor 21? Intinya harus nentuin KPSK-nya dulu ya buat nentuin inti kalimat. Iya, kalau misalnya inti kalimat emang harus kita tahu mana subjek, mana predikat. Nggak, kalau misalkan mau cepat ya kalian langsung aja kayak, oh ini ada preposisinya, langsung coret. Berarti ini sampai koma tuh pasti keterangan kayak gitu kan. Misalnya di awalnya dia dahului preposisi atau konjungsi kayak yang tadi gue sering ulangi gitu kan. Jadi kalian langsung cari induk kalimatnya tuh yang mana gitu. Dan pasti inti kalimat tuh ada di dalam induk kalimat. Oke.
sering-sering latihan aja biar tahu mana yang kira-kira induk kalimat, mana anak kalimat, bisa ngebedain lah istilahnya. Kayak gitu ya. Subjek tuh yang gimana, predikat tuh yang gimana. Wah, gua nggak nyiapin materinya sih, soalnya ada ciri-ciri subjek, ada ciri-ciri predikat. Kalian bisa cek kelas bersinar yang sintaksis yang lalu, atau cek sendiri di internet kalau nggak mau lama-lama gitu ya. Kalau di kelas bersinar kan banyak penjelasannya gitu, bisa sampai sejam. Kalau misalnya kalian mau cari yang langsung teksnya, ciri-ciri subjek apa, ciri-ciri predikat apa, bisa banyak kok di Google. Langsung aja cari ciri-ciri predikat, ciri-ciri subjek. Jadi kalian bisa tahu lah gitu gimana cara nentuinnya sih gitu, buat ngebedain mana subjek, mana predikat, kayak gitu ya. Jadi di Google aja kalau nggak di Bersinar yang sintaksis pertama. BTW nanti juga di minggu ini kalau nggak salah hari Sabtu, Kak Fauzan ngajar juga guys di Bersinar. Jadi kalian yang di sini pasti nggak mau ketinggalan deh. Kalau misalkan mau mantepin lagi dasar-dasar bahasa Indonesianya, tungguin hari Sabtu. Ntar Kak Fauzan ngajar di Bersinar. Asik. Keren banget ya emang Bersinar. Oke. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi. Ini ada yang nanya. Ya tadi udah jawab sih. Cara nentuin subjek predikat tadi harus cari sendiri dulu aja. Cara menjawab ringkasan dan simpulan, perbedaan jawabannya gimana? Ini juga sebenarnya tadi udah gue jawab. Jadi ringkasan dan simpulan tuh kurang lebih sama gitu guys. Kurang lebih meskipun ada perbedaan, apalagi ini ya dulu tuh gue ingat ada perbedaan kesimpulan sama simpulan. Tapi cara overall, kalau misalnya udah masuk ke soal tuh, yang pasti harus kalian pastiin gitu ya, buat ngejawabnya itu paling pertama banget harus sesuai sama fakta di teks. Jadi jangan ada yang ditambah-tambahin, jangan ada yang dihubung-hubungin, padahal nggak ada hubungannya gitu kan, tapi dihubung-hubungin, jangan ada yang kayak gitu. Plus baru antara ia mencakup semuanya atau cuma beberapa paragraf doang. Nah, kalian bandingin aja kira-kira mana yang paling mencakup gitu. Dan setelah melewati istilahnya, kalian udah tahu nih kalau ini tuh sesuai fakta di teksnya gitu, benar. Bukan fakta yang kalian tahu ya, tapi fakta di teks. Karena bisa jadi teks tuh macam-macam kan. Jadi jangan sambungin sama yang kalian tahu gitu. Karena bisa beda-beda. Gitu ya. Buat nentuin simpulan atau ringkasan kurang lebih kayak gitu guys. Oke, kayaknya udah gak ada yang nanya lagi. Gue lanjut ke teks selanjutnya. Oke. Gue baca ya. Setiap suku memiliki tradisi masing-masing dalam mengukur kedewasaan seorang pria. Salah satunya adalah suku Sateremawe di hutan Amazon, Brazil. Para remaja laki-laki di suku itu harus melakukan suatu ritual selama 11 jam. Mereka harus memasukkan tangan mereka ke dalam rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru. Sebelum ritual dimulai, tangan remaja laki-laki ini diolesi arang untuk menangkal sengatan semut peluru. Setelah itu kedua tangan akan dimasukkan ke dalam rajutan daun hingga sebatas siku dan didiamkan selama 10 menit. Ini dilakukan sebanyak 20 kali. Sesudah itu, para ketua adat akan memulai berdoa dan menari bersama sembari menunggu ritual tersebut selesai. Oke, jadi ini ritual di hutan Amazon, Brazil untuk suatu suku ngecek atau kayak ini orang tuh udah dewasa kayak gitu istilahnya ya. Agak serem sih ya dimasukin, digigit semut peluru. Kenapa orang-orang mau ya? Soalnya tradisi emang macam-macam. Oke, jadi kita lanjut aja ke soalnya. Kita nomor 24. Manakah simpulan yang paling tepat dari bacaan di atas? Nah, simpulan nih, yang tadi gue bilang, pastiin pertama faktanya benar, kedua mencakup. Oke, ini kayaknya belum ada poll, nggak apa-apa, nggak usah ada poll, pada jawab di chat aja. Cek, ada yang jawab yang lain nggak nih? Cek. Oke, ada yang jawab yang lain nggak? Oke, kayaknya nggak ada yang jawab yang lain nih.
Kayak gue nunggu ada yang jawab yang lain. Kayaknya nggak ada. Oke, udah pada pintar semua dah di sini. Jadi emang yang benar itu adalah C ya guys. Jadi benar buat nomor 24 jawabannya C. Kenapa? Ya boleh kita cek satu-satu ya. Kita cek faktanya. Asik. Kita jadi ini admin Jabar Hoax sebentar. Apakah ini hoax atau fakta? Buat yang A, ritual menuju dewasa di suku Satere Mawe masih dilakukan hingga sekarang. Apa benar ditulis di teks kalau misalkan mereka masih melakukan itu sampai sekarang? Enggak ya, enggak ada. Jadi ini ngada-ngada nih faktanya. Masih dilakukan hingga sekarang. Ini hoax, guys, hoax. Kita lanjut ke yang B. Semut peluru digunakan dalam ritual ini karena sengatannya menyakitkan. Benar nggak? Enggak lah ya. Nggak pernah disebutin kalau alasan mereka tuh kenapa milih semut peluru. Kan hutan Amazon ada ini. Ada apa namanya ikan piranha. Kenapa nggak ikan piranha aja kalau misalnya gara-gara sengatan yang menyakitkan. Oke. Udah terlalu jauh ya. Jadi istilahnya di sini nggak disebutin alasan mereka kenapa. Jadi option nomor B itu hoax. Kita lanjut ke option nomor C. Ritual menuju dewasa di suku Satere Mawe berlangsung selama 11 jam. Benar nggak? Benar. Ada di kalimat nomor 3 bahwa suku Satere Mawe itu tradisinya selama 11 jam gitu ya. Ritualnya. Oke, tapi kalau misalkan kalian lagi di tengah-tengah ini, terus nemu satu jawaban yang ini kayaknya benar. Jangan dulu puas, karena bisa jadi ada jawaban yang lebih benar. Jadi kita lanjut ke option nomor D. Option D. Remaja pria di suku Satere Mawe harus melalui banyak tantangan untuk menjadi dewasa. Apa iya itu banyak? Apa iya ada yang nyebut banyak? Kan banyak itu relatif gitu ya istilahnya ya. Jadi buat cek fakta itu pastiin emang tertulis secara tersurat. Kalau misalkan ada yang ngejudge kayak gini nih kayak banyak, sedikit, itu kan relatif ya, besar, kecil. Itu harus dipastiin kalau misalkan itu emang ditulis di teksnya gitu. Kalau enggak ya itu ngada-ngada dong, kan kita nggak tahu banyak tuh menurut siapa itu segimana kayak gitu kan istilahnya. Jadi yang D itu salah. Kita lanjut ke yang E. Para remaja pria suku Satere Mawe harus mampu menahan sengatan semut untuk menjadi dewasa. Enggak, ini juga salah ya. Kenapa? Karena mereka diolesin arang tuh gitu. Buat biar nggak kerasa gitu. Jadi mereka nggak disengatin semut sakit gitu. Tapi ya dia bahkan dilindungi sama arang gitu. Ya itu cuma tradisi aja mereka masukin ke dalam semut banyak, nggak tahu dia beneran disengat atau enggak kan gitu. Oke, jadi nomor 24 ini ya. Udah jelas ya. Nih, di chat gue baca ini kata Anissa, bisa juga kalimat opini asal mencakup keseluruhan teks. Utamakan fakta dulu sih. Kalau misalkan opini, pastiin emang opini itu sebelumnya pernah disebutkan juga di teks gitu. Oke. Jadi gitu ya Anissa ya. Emang bisa juga sih opini. Cuma utamain fakta dulu dan baru kedua yaitu mencakup keseluruhan teks gitu. Karena ini kan simpulan ya, bukan kayak tanggapan mana yang cocok atau semacam itu. Itu kan beda kalau tanggapan atau kayak gitu, itu kan beda. Nah, gue pernah jawab TO kayak gitu deh kalau nggak salah, kayak ditanya tanggapan kayak gitu. Atau review. Itu kan review beda gitu. Nah, terus, oh nih, Kak maaf, yang C bukannya yang dibilang cuma ritual menjadi dewasa, nggak nyebutin dewasanya pria atau wanita. Sedangkan di teks kedewasaan seorang pria. Bener sih, walaupun nggak disebutin, tapi kita tuh tahu kalau ini tuh ritual menuju dewasa gitu kan. Ya nggak sih? Kayak meskipun nggak disebutin prianya, kita tuh tahu kalau ini tuh ritual, jenis ritual ini tuh ritual menuju dewasa. Kayak gitu kan. Dan
ritualnya berlangsung selama 11 jam, benar sesuai sama di teks kayak gitu. Jadi emang kalau misalkan kalian nemu jawaban, makanya tadi gue bilang jangan berhenti di jawaban yang kalian kira udah tepat, bisa jadi ada yang lebih tepat gitu. Tapi karena jawaban lain ini lebih ngaco gitu ya istilahnya, kayak ada yang disebutin gitu di teksnya secara tersurat, kita nyimpulin doang kan. Kalau di yang D itu kata banyaknya, iya karena kata banyak itu kan opini ya, dan di sini nggak disebut. Kita mungkin bisa bilang kalau mereka cuma disengat semut itu nggak banyak, mungkin ada yang lebih banyak lagi kan, mereka harus disengat semut, dimakan buaya, digigit elang, nggak tahu kan. Jadi kayak istilahnya kayak begitu dah. Itu tuh banyak tuh relatif gitu, jadi susah buat dijadiin simpulan kayak gitu. Paham ya? Paham? Aman guys? Aman nggak? Ngomong dong kalau aman. Aman jelas. Aman. Alright, thank you. Oke, gue lanjut ya. Kalimat nomor 25. Kalimat manakah yang menggunakan kata yang beragam non-formal? Gak baku nih. Menurut kalian kalimat berapa? Yuk, coba dicek. Yuk, pada jawab. Ini kalimat baku, guys. Si Eka. Tadi ada yang jawab D juga. Beragam non-formal itu gak baku. Sembari. Oke, benar gitu. Sembari. Coba yang lain. Ya dong, pada jawab guys, biar makin istilahnya makin melekat, makin paham. Konsen pasif doang, nonton doang, ntar lupa. Coba ikut bicara. Ada yang jawab B juga. Kenapa tuh? Kenapa B? Para remaja pria. Eh. Yang oke, yaudah. Gua langsung ke ini banyaknya yang jawab B sama E kan. Jadi kita langsung tanya aja deh. Kalau yang B kira-kira bagian mana nih? Tadi ada yang jawab para remaja laki-laki. Yang lain? Sama nggak atau gimana nih? Yang jawab B dulu. Yang jawab B sama nggak para remaja laki-laki alasannya atau apa? Sama. Oke, gue anggap sama ya yang lain. Mungkin kalian mikirnya pleonasme ya? Kayak para remaja laki-laki. Kalau kata gue, pertama dari konteksnya dulu. Yang ditanya tuh kata yang beragam non formal, ya kan? Jadi ini tuh bukan frasa, bukan klausa, apalagi kalimat, tapi kata. Kata tuh ya, bentar. Sorry guys. Tadi gue sama mana? Jadi kalian mikirnya pemborosan kalimat kan? Tapi kalau kata gue sih pemborosan kalimat juga enggak gitu. Tadi ada yang bilang gara-gara laki-laki udah parah ditambah laki-laki. Kalau kata gue sih itu nggak apa-apa ya. Masa kalau misalnya laki-laki itu kan bukan jamak. Laki-laki itu emang katanya emang laki-laki. Bukan laki kan. Kalau misalnya singularnya bukan laki kan. Emang laki-laki aja. Itu jenisnya kan. Dan kalau misalnya kalimatnya para remaja doang pun ya benar. Nggak masalah kan. Remaja nggak pasti jamak. Itu kayak remaja tuh nama jenis kan. Kayak remaja nih, orang tua, para anak kecil. Bener kan? Jadi kalau misalkan laki-laki di situ fungsinya untuk menjelaskan remaja yang seperti apa gitu. Jadi kalau kata gue para remaja laki-laki itu nggak pleonasme. Tuh. Kebayang nggak? Jadi ya kebayang nggak sih? Kalau
Karena kan para remaja itu udah benar kan, para remaja benar kan, nggak salah. Ditambah laki-laki itu di situ buat menjelaskan doang, gitu. Oke. Jadi yang B itu salah. Oke. Nah, apa yang E itu benar? Kita langsung lihat ke KBBI. Tadi gue lihat banyak yang bilangnya karena kata sembari. Sembari di KBBI ada atau enggak? Ada, guys. Tapi nih kalian tuh harus perhatiin istilah-istilah kayak gini kalau misalnya lagi ngecek kata-kata baku gitu di KBBI, karena bisa jadi ada kayak kata-kata kayak gini, cak. Ini kalau buat kalian yang belum tahu, cak tuh di sini di KBBI artinya itu ragam cakapan. Nih ada tulisannya di situ. Ada tulisannya ragam cakapan untuk menandai kata yang berlabel itu digunakan dalam ragam tak baku. Ya, oke. Kebayangkan. Jadi ragam cakap itu dipakainya buat sehari-hari, buat ucapan verbal gitu, bukan tulisan yang baku, bukan tulisan ilmiah, bukan berita, apalagi jurnal kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyari kata baku ada caknya, itu berarti nggak baku gitu ya. Meskipun ada di KBBI gitu. Oke. Itu dicatat kalau misalnya kalian belum tahu ada fitur kayak cakap kayak gitu. Itu harus tahu, harus tahu. Penting. Oke, jadi jawabannya adalah kalimat 8 itu di sembari. Sembari ini kan. Gua coba jawab. Gua rapin dulu. Tidak apa enggak sekarang. Jawabannya itu yang 11 jam. Oke, kita lanjut ya. Nomor 26. Kak jelasin lagi. Ntar nih ada yang nanya, sorry ya guys. Kak jelasin lagi yang cak, masih nggak paham. Jadi, cak itu singkatan dari ragam cakap. Biasanya ada di KBBI kalau misalnya kalian lagi nyari kata. Nah, biasanya tuh di KBBI suka ada keterangan kayak gini. Setelah jenis katanya, kelas katanya, ini kan partikel kelas katanya nih. Partikel. Kemudian kalau misalkan dia ragam tak baku, ada biasanya tulisan cak, artinya itu ragam cakap. Nah, kalau misalnya nggak baku, kenapa ditulis di KBBI? Karena penggunaannya udah lumrah, udah sering gitu. Orang udah sering, udah familiar lah sama kata-kata kayak gini. Jadi kalau kita ngomong sembari dalam kehidupan sehari-hari gitu, atau dalam istilahnya puisi atau yang bukan tulisan-tulisan formal, itu nggak apa-apa. Boleh, karena emang ada di KBBI dan ragamnya ragam tak baku gitu. Gitu. Dan itu ya non formal pasti. Gitu kan. Jadi tadi balik lagi ke pertanyaannya kan, mana yang beragam non formal gitu. Non formal itu pasti yang nggak baku gitu. Kalau baku tuh pasti formal. Buat taunya, ini ada yang ngechat private juga, katanya kalau misalnya mau tahu kata-kata non formal berarti harus sering baca KBBI. Ya iya sih, kalau misalkan harus mau ngebedain ini kira-kira baku atau enggak, ya biasanya kalian nemuinnya tuh sambil latihan, terus kayak pas ngecek, oh ini ragamnya cakap gitu. Oh ternyata selama ini tuh baku, ini yang bukan. Ya, gue tuh dulu inget gue kayak kaget banget pas tahu ternyata tweet itu di KBBI udah tweet atau apa ya? Gue lupa. Tweet atau bukan? Oh, pokoknya kalau yang gue tahu tuh ini nih makin tuh bentuk yang baku dari semakin. Jadi semakin tuh kalau nggak salah kalau di KBBI mobile ya. Kalau di sini sih semakin baku sih. Tapi kalau di KBBI mobile tulisannya tuh semakin tuh bentuk nggak baku dari makin. Pokoknya kayak gitu-gitu kalian bakal tahunya tuh sambil latihan gitu. Kalian bakal ngeh sendiri. Oh ini tuh ternyata yang bakunya ini yang enggak. Oke, gue lanjut ya. Ini gue kelarin mungkin sekitar 10 menitan lagi kayaknya. Kalau misalnya udah mau maghrib kan. Jadi mungkin 10 menitan lagi sih gue kelarin. Oke.
biar pas. Enggak jadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Nomor 26. Manakah hubungan logis yang tepat? Oke, boleh dijawab teman-teman. Buat nomor 26, pada jawab apa? Oke, pada jawab A. Ada yang jawab C. Ada yang jawab C. Oke. Gue langsung bahas ya. Jadi kalau jawaban gue itu A. Kenapa? Karena ya ini sebenarnya permainan logika aja sih. Walaupun pasti ada tipsnya sih. Cuma kalau buat contoh gue belum kebayang. Tapi gue bisa ngasih contoh buat ciri-ciri kalimat sebab akibat. Ini kan kayak misalkan yang dia itu ada akibat gitu. Nah, intinya gini. Kalau misalkan pilihannya sebab sama akibat doang kan biasanya lebih gampang ya. Ini tips aja sih, ini di luar jawaban yang nomor 26. Jadi kalau misalkan ciri-ciri kalimat sebab, kalimat sebab akibat, biasanya sebab itu menunjukkan fakta, menunjukkan keadaan yang terjadi saat ini, yang udah terjadi gitu. Sedangkan akibat itu biasanya ada perubahan situasi. Yes. Perubahan situasi itu ditunjukkan dengan apa? Biasanya ditunjukkan dengan kata-kata meningkat, kata-kata menurun. Pokoknya itu kan perubahan situasi. Kalau biasanya sebab akibat tuh urutannya kayak gitu. Kalimat sebelumnya fakta, terus kalimat setelahnya akibatnya itu biasanya ada perubahan situasi. Pesan seorang pria. Salah satunya adalah suku Sateremawe di hutan Amazon Brazil. Oke, jadi udah cukup jelas sebenarnya kalau menurut gua secara logika Sateremawe. Jadi kalau misalnya yang asli udah cukup jelas. Nah, ini banyak yang nanya kenapa nggak C, dan banyak yang jawab juga tadi C soalnya. Oh, nge-lag ya aku ya. Oke, apa? Masih tahu ini masuknya. Coba. Masih nggak? Oke. Tes. Masih nggak? Oke. Bentar ya. Sumpah pada kalian lancar. Masih ya? Ya ampun. Bentar ya. Sabar. Halo, masih nggak? Gue udah off cam nih. Udah. Oh my God, berarti gara-gara muka gue tadi ya. Muka gue bikin melek kadang-kadang. Aman ya. Oke.
Oke, gue lanjut ya. Aduh, sorry banget. Jadi buat nomor 26 ini jawabannya itu A. Dan kenapa nggak C? Coba kita baca kalimat 4 merupakan penjelasan kalimat 3. Kita baca dari kalimat 3. Para remaja laki-laki di suku itu harus melakukan suatu ritual selama 11 jam. Mereka harus memasukkan tangan ke dalam rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru. Oke, kalau kata gua kalimat 4 tuh bisa dibilang menjelaskan kalimat 3 asalkan dia tuh menjelaskan tentang selama 11 jamnya. Ya enggak? Karena kayak misalkan dijelasin 11 jam tuh mereka kayak gimana aja gitu. Gitu loh. Karena misalkan atau enggak kalimat 3-nya yang diubah jadi lebih ke banyak hal yang harus mereka lewati, ada hal yang harus mereka lewati untuk tradisi ini, misalnya kayak gitu. Dalam tradisi ini, kayak atau enggak kayak dalam tradisi ini mereka harus istilahnya kayak mereka harus melewati beberapa hal ekstrim, misalnya kayak gitu. Baru dijelasin hal ekstrimnya itu apa. Mereka harus memasukkan tangan ke dalam rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru. Itu kan baru ya. Kayak menjelaskan. Kalau ini kan cuma disebutinnya 11 jam, terus kayak dijelasinnya kayak mereka harus memasukkan tangan ke dalam rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru. Nah, kayak masih belum jelas selama 11 jam itu mereka apa benar-benar cuma masukin rajutan daun doang atau gimana? Kayak gitu kan. Oke, paham ya. Banyak yang udah jawab. Oke, jawabannya yang gue pengen ganti warna. Oke, lanjut ya. Kayaknya ini satu soal lagi sih. Ini kan bukan soal teks juga, jadi kayaknya oke-oke aja. Satu soal, ya gara-gara gue jadi robot tadi kan jadi kepotong. Oke, kita baca nomor 27. Walaupun terletak tepat di pinggir Danau Toba, Desa Tigaras bukanlah pilihan umum untuk berwisata. Orang-orang lebih mengenal Parapat sebagai gerbang pariwisata Danau Toba. Tigaras memang belum dikelola sebaik Parapat untuk jadi tujuan wisata. Salah satu bukti paling kasat mata adalah akses jalan yang masih buruk ya. Adalah akses jalannya masih buruk. Aspalnya berlubang-lubang dan angkutan umum terbatas. Gagasan utama paragraf di atas adalah jadi gagasan utama paragraf sekarang. Kalau tadi ada gagasan utama kalimat, sekarang kita ditanyanya gagasan utama paragraf. Kira-kira kalau dari kalian jawabannya apa nih? Jawab dong. Cuma satu orang dah di gua. Apa nggak ada yang jawab emang? C. C, oke. B. Alright. C, B, C. Oke. Ada yang lain? Ya, dobra. Jawaban yang lain belum laku. C. B sama C doang. Ya Allah, seret guys. Sumpah dah. B sama C banyaknya ya. Coba sekarang kita lihat B sama C itu apa. Yang B itu perbandingan Desa Tigaras dengan Parapat, sedangkan yang C itu belum baiknya pengelolaan Desa Tigaras sebagai tempat wisata. Gua awalnya jawab C, tapi setelah gua pikir-pikir lagi, kayaknya B lebih cocok. Karena apa? Karena gini, kalau misalkan gagasan utamanya adalah belum baiknya pengelolaan Desa Tigaras, ngapain di kalimat-kalimat selanjutnya itu ditekankan perbandingan sama Parapat gitu kan. Kenapa disebutin orang-orang lebih mengenal Parapat gitu kan. Padahal kalau misalkan gagasan utamanya mau ngejelasin belum baiknya pengelolaan di Desa Tigaras, ya kalimat-kalimat itu nggak akan ada, nggak perlu banget gitu loh. Sedangkan ini sampai 2 kali disebutin ya, kayak gini nih. Desa Tigaras itu bukan pilihan umum.
orang-orang lebih mengenal parapat. Dari situ sebenarnya udah lumayan jelas bahwa di sini tuh ngebandingin gitu loh. Parapat itu di sini parapat tuh fungsinya buat dibandingin gitu kan. Kenapa disebutin parapat sebenarnya? Ya buat dibandingin gitu. Terus kayak Tigaras memang belum dikelola sebaik parapat. Nah, dibandingin lagi tuh, Tigaras belum dikelola sebaik parapat gitu kan untuk jadi tujuan wisata. Makanya Tigaras bukan pilihan umum untuk berwisata. Kalau misalnya kita balik lagi ke kalimat nomor satu gitu. Kalau emang sih di kalimat selanjutnya tuh ada kayak dua kalimat terakhir tuh kayak lebih ngejelasin buruknya akses di apa istilahnya di Tigaras gitu. Tapi kalau kata gue, kalau temanya inti, maksudnya gagasan utamanya itu membandingkan Desa Tigaras dan Parapat, itu masih nyambung dua kalimat ini buat ngejelasin itu. Jadi buat ngejelasin perbandingan antara dua desa ini atau dua tempat wisata ini, sebenarnya nggak apa-apa, oke-oke aja gitu kalau kata gue. Ada dua kalimat ini kayak salah satu bukti yang paling kasat mata adalah akses jalannya yang masih buruk, aspalnya berlubang-lubang dan angkutan umum terbatas. Jadi emang jawabannya sih sebenarnya antara B sama C karena gue juga awalnya C. Cuma setelah gue pikir-pikir ya gue lebih prefer sama B karena ini juga sih gue ngecek juga di Zenius tuh ada satu kode soal simak yang beberapa soalnya tuh sama kayak soal ini dan dia tutornya jawabnya sih B gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalkan dari gua belum paham bisa lompat aja pindah ke Zenius gitu. Tapi kalau kata gue sih lebih ke itu sih, lebih ke arah sana ya. 4 soal lagi, oke. Gak apa sih, kayaknya nggak akan kelar juga guys. Tapi nggak apa-apa, kita ngebut aja kali ya. Apa gimana nih enaknya ngebut apa ya udah santai aja yang penting ngerti. Yang penting kelar atau yang penting ngerti. Lanjut, oke, nomor 28. Gue baca ya, jamur yang ditemukan di tumpukan sampah di Pakistan bisa menguraikan plastik dalam hitungan minggu, bukan tahun. Plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Aspergillus tubiensis diketahui dapat memakan jenis plastik poliuretana hanya dalam 8 minggu. Padahal biasanya plastik membutuhkan waktu puluhan atau ratusan tahun untuk terurai. Proses penguraian yang memakan waktu lama inilah yang membuat plastik berbahaya bagi lingkungan kita. Kalimat manakah yang nggak berkaitan erat dengan gagasan utama paragraf? Oke, boleh pada langsung jawab nih kira-kira dari kalimat 1 sampai 4 sampai 5 ini mana yang nggak cocok? Oke, kalimat 2. Kayaknya ini nomor terakhir aja deh ya, kita belum foto juga soalnya guys. Kita foto dulu ntar sebelum azan di Jabodetabek. Oke, kalimat 2. Benar. Gue langsung benerin aja ya karena semuanya jawab kalimat 2. Jadi emang di sini tuh topik utamanya adalah penemuan jamur baru ini yang bisa menguraikan plastik gitu ya. Tiba-tiba di kalimat 2 dijelasin kalau plastik udah lama digunakan. Apa pentingnya? Emang bisa aja sih, boleh-boleh aja. Cuma kalau dibandingin sama kalimat lain, kalimat 2 yang paling nggak mungkin gitu, paling nggak nyambung gitu sama penemuan jamur baru ini gitu kan. Karena yang lain pada fokus ke jamurnya atau ke penguraian plastiknya. Tiba-tiba di nomor 2 ini cuma ngejelasin tentang kita tuh udah lama pakai plastik, kan nggak nyambung. Oke, buat nomor 29 sama 30 gue kasih KJ-nya aja ya. Jadi nomor 29 itu E, nomor 30 itu D. Nah, nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan, karena ini kan 2 nomor lagi belum dibahas, kalian boleh langsung kontak gue aja di Twitter Ahnaf Fairzudi. Nih gue chat ya nama Twitternya, kalian boleh DM IG atau Twitter sama aja. Ntar gue respon. Dan nanti soalnya bisa dicek di Soal Bersinar ya. Ada linknya kok, kalian bisa cek di sosial medianya Bersinar. Ini yang 27 benar salah. Gue salah mungkin, harusnya B. Sebenarnya C juga nggak apa-apa sih. Yaudah gue highlight aja. Kalau gue antara 2 itu.
Oke. Makasih ya udah ngingetin. Oke, foto dulu deh yuk. Foto dulu pada on cam. Jadi sekarang gue ngajak kalian on cam. Ntar gue stop sharing dulu. Gue udah stop sharing ya. Oke, gue ngajak kalian on cam sekarang. Karena nanti kalau misalkan gue udah on cam, nanti suara gue jadi robot lagi. Jadi ayo guys, pada on cam. Ayo jangan tunggu suara gue jadi robot. Suara gue robot gak guys? Gak ya? Oh my god. Udah ini. Emang kadang kemudian gitu emang wifi gue. Udah yuk foto dulu guys.